Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata. 3 tahun telah berlalu. 3 tahun tidak dianggap panjang atau pendek. Selama periode waktu ini, King Sui telah kembali beberapa kali, maksimal 2 kali per tahun. Selama 3 tahun ini, King Sui menghabiskan waktunya di kota Linhai. Saat ini, dia paling khawatir tentang Istana Matahari Terbenam dan Istana Raja Iblis. Saat ini, Istana Raja Iblis telah dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dari domain lautan es. Daerah ini tertutup salju dan Tantai Lingyan menyukai tempat seperti ini. Oleh karena itu, lokasi terakhir diputuskan. Sekitar setengah dari orang-orang dari Istana Raja Iblis telah pindah ke sini. Hua Rumei dan Zhan Yu tentu saja pindah. Mereka telah bersama King Sui untuk waktu yang sangat lama. Dan ada juga Jin Qi dan yang lainnya. Zhan Yu, Hua Rumei, dan Jin Qi semuanya sangat kuat. Terutama Hua Rumei, yang juga merupakan dewa semu puncak. Bahkan di bawah bantuan King Sui, masih sangat sulit untuk mencapai terobosan ke tingkat ilahi. Ini akan memakan waktu. Selama periode waktu ini, King Sui telah membuat Tantai Lingyan, Qing Qing, dan Yi Jiange dapat bertemu satu sama lain. Meskipun mereka dipisahkan saat berada di darat dan di lautan, itu tidak memengaruhi mereka untuk dapat menjaga satu sama lain. Dalam 3 tahun, kekuatan King Sui tidak meningkat banyak. Dia menghabiskan waktunya untuk menstabilkan kekuatannya dan menenangkan tubuh fisiknya. Itu sama untuk para wanita juga. Meskipun mereka sangat kuat, sekarang ketiga wanita dan Tantai Lingyan semuanya adalah dewa. Mereka perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menstabilkan kekuatan mereka. Qing Qing terus menjadi dewa semu puncak. Hal yang sama berlaku untuk Lan Lingfeng dan Yin Tong. Tidak cukup hanya menjadi lebih kuat tanpa pandang bulu. Seseorang harus membuat rencana keseluruhan untuk jangka panjang. Saat ini, mereka semua adalah ahli yang kuat dan mereka memiliki pandangan jauh ke depan. Setelah 3 tahun, Phoenix api neraka dan laba-laba naga setan berkepala 9 masih tetap sebagai satu-satunya binatang iblis tingkat ilahi King Sui. Binatang iblis lainnya tidak mencapai terobosan lebih lanjut dan bahkan 2 binatang iblis tingkat ilahi tidak menjadi lebih kuat lagi. Kadang-kadang, 3 tahun dianggap terlalu singkat. Di daerah tertentu, 30 tahun, atau bahkan 300 tahun, mungkin terasa singkat. Kekuatan kultivator atau binatang iblis tetap sama selama 3 tahun, 30 tahun, atau bahkan 300 tahun adalah normal. Ini adalah hari ketika King Sui bersiap untuk pergi. Tantai Lingyan juga pergi bersamanya. Qing Qing memilih untuk tinggal di Istana Raja Iblis saat dia mengelola Istana Raja Iblis bersama dengan Hua Rumei. Itu karena mereka baru saja menerima permintaan bantuan dari Sekte Abadi Bulan Ilahi. Sekte Abadi Bulan Ilahi telah memusnahkan Sekte Pedang Iblis Abadi tetapi tidak menyangka bahwa yang terakhir masih memiliki pengaruh yang mendukung mereka. Sekte Abadi Bulan Ilahi tidak mampu menangkis serangan itu. Yin Tian dan Feng Xi memikirkan kemampuan luar biasa King Sui dan percaya bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka. Inilah mengapa mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari King Sui. Terlepas dari itu, Yin Tian dan istrinya masih cukup baik. Pada awalnya, mereka menjadikan Tantai Lingyan sebagai putri mereka untuk berterima kasih kepada King Sui. Bagaimanapun, King Sui masih jauh dari mereka saat itu. Meskipun mereka tahu bahwa King Sui mungkin melampaui mereka di masa depan, itu hanya pemikiran dan tidak lebih dari itu. Karena itulah King Sui memperlakukan Sekte Abadi Bulan Ilahi sebagai teman yang sangat dekat. Tantai Lingyan juga tidak bisa menunggu dan mereka memutuskan untuk segera pergi. King Sui merasa kali ini,
dia pasti akan melangkah ke lingkaran yang sangat kompetitif dan akan sangat sulit baginya untuk keluar dari itu. Meski begitu, dia tidak takut. Hanya melalui kompetisi akan ada peluang, dan dengan demikian, terobosan. Qin King juga sudah akrab dengan Ye Jianghe dan para wanita lainnya. Di darat, tempat ini sangat aman. Lan Lingfeng dan Ye Jianghe tidak berada pada level yang sama seperti sebelumnya dan menjadi ahli terbaik di level Dewa Semu. Apalagi Qin King cukup kuat. Jika mereka menemukan efek yang tidak terduga, mereka juga dapat mencari Ye Jianghe dan yang lainnya. Ini juga mengapa King Sui dan Tantai Lingyan bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Naga Asure raksasa Qin King sudah satu langkah menjadi dewa dan akan mencapai terobosan kapan saja. King Sui merasa bahwa naga Asure raksasa pasti akan mencapai terobosan yang lebih cepat daripada Qin King. 9 benua langkah. Kemudian, King Sui memanggil Phoenix api neraka, yang juga merupakan Phoenix gelap. Itu bisa menjalani transformasi bentuk. Namun, itu hanya bisa mengembangkan kemampuannya secara maksimal saat berada dalam wujud binatang buasnya. Misalnya, kemampuan terbangnya. Jika dia tidak dalam wujud binatangnya, kecepatannya akan berkurang drastis. Setelah binatang iblis menjalani transformasi bentuk, pikiran mereka masih berbeda dari manusia. Meski begitu, pikiran mereka sudah sangat mirip dengan cara berpikir manusia. Ini adalah jenis keberadaan suku iblis. Mereka adalah suku yang terdiri dari binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk, mengambil bentuk manusia, dan kemudian berkembang. Mereka jauh lebih luar biasa daripada manusia di banyak bidang. Namun, saat mereka berevolusi, keturunan yang mereka hasilkan sebagian besar tidak dapat mengambil bentuk binatang iblis. Mereka hanya bisa mendapatkan kembali bentuk binatang mereka setelah berkultivasi sampai tingkat tertentu. Hanya dengan begitu mereka bisa bertempur dalam wujud binatang mereka. Ini adalah dua ekstrim. Binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk tidak luar biasa hanya karena mereka bisa mengambil bentuk manusia. Namun, mampu menjalani transformasi bentuk berarti mereka memiliki kecerdasan luar biasa. Namun, mereka masih perlu mempertahankan bentuk binatang mereka untuk melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Hellfire Phoenix merentangkan sayapnya menutupi langit. King Sui dan Tantai Lingyan tampak terlalu kecil di atasnya. King Sui tidak merasa tidak nyaman hanya karena Hellfire Phoenix telah mengalami transformasi bentuk. Ini adalah hubungan antara majikan dan binatang iblis mereka. Itu tidak akan berubah hanya karena perbedaan kecil. Kecepatan Hellfire Phoenix telah mencapai tingkat yang luar biasa. Serangkaian gambar setelah tertinggal di udara, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Perasaan kecepatan ekstrim itu sangat menggembirakan. King Sui sekarang merasa bahwa dengan kecepatan ini, dia harus bisa bergerak melalui dunia 9 benua. Dia memikirkan kura-kura tua itu dan bagaimana teknik surgawi itu bisa digunakan di dalam air. Ini juga mengapa, saat itu, Tantai Lingyan dapat bergerak melalui beberapa benua. Kota Linhai tidak dianggap dekat dengan wilayah persilatan. Namun, dengan kecepatan Hellfire Phoenix saat ini, dia hanya membutuhkan 3 hari. Sebelumnya, dia harus mengambil alih sebulan. Tidak perlu khawatir, Sekte Abadi Bulan Ilahi tidak akan diambil alih dengan mudah. King Sui tahu bahwa Tantai Lingyan sangat khawatir dan mencoba menenangkannya. Jika ibu angkat dan yang lainnya bisa mengatasinya, mereka tidak akan mencari kita. Karena dia telah meminta bantuan, itu berarti semuanya sangat buruk. Tantai Lingyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin King Sui tidak mengetahui hal ini? Dia hanya mencoba menghibur Tantai Lingyan. Namun, wanita yang cerdas akan tetap tenang di saat-saat seperti ini. Tidak mudah bagi mereka untuk terkejut. Kecepatan Hellfire Phoenix sekali lagi meningkat dengan tiba-tiba. Dia bisa memahami percakapan mereka dan tahu bahwa mereka sangat cemas. Oleh karena itu, dia meningkatkan kecepatannya hingga tingkat tertinggi. Sekitar 2 hari lebih sedikit, King Sui dan Tantai Lingyan tiba di Sekte Abadi Bulan Ilahi.
Ketika mereka melakukannya, mereka tahu bahwa segala sesuatunya sangat mendesak. Itu karena Yin Tian dan Wang Tua terluka parah. Namun, pihak lain sepertinya tidak terburu-buru untuk memusnahkan mereka. Kecepatan Hellfire Phoenix sangat menakutkan dan dia langsung menembus ke Sekte Abadi Bulan Ilahi. Saat ini, King Sui tidak yakin apakah musuh tidak terburu-buru untuk memusnahkan mereka atau jika Sekte Abadi Bulan Ilahi memiliki semacam kekuatan yang tidak diketahui yang melindungi mereka. Melihat penampilan King Sui dan Tantai Lingyan, Feng Xi sangat senang. Namun, masih ada tanda kekhawatiran besar yang terpancar di wajahnya. Dia bahkan melewatkan kemampuan Tantai Lingyan saat ini. Gadis Yan, King Sui, mengapa kamu membawa gadis Yan ke sini juga? Petik 2. Ibu angkat, apa kabar? Ketika Tantai Lingyan melihat situasi ini, dia masih sedikit lega. Bahkan jika ada orang yang terluka parah, dia bisa mempercayai keterampilan medis King Sui. Saya baik-baik saja. Sisi lain ingin perlahan-lahan membawa kita ke kematian kita. Kalau tidak, kita sudah lama mati. Feng Xi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. King Sui, paman juga tidak punya jalan keluar lain. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mencari bantuan dari Anda, kan? Meskipun Yin Tian terluka, dia masih bisa bergerak seperti orang biasa. Namun, dia dan Wang Tua tidak lebih kuat dari orang biasa. Saat ini, satu-satunya yang masih bisa melawan adalah Yin Sa dan Feng Xi. Dapat dikatakan bahwa pihak lain ingin mereka merasa putus asa, membiarkan mereka perlahan-lahan merasa tidak berdaya. King Sui masih tidak tahu siapa pihak lain itu, atau hubungan mereka dengan Sekte Iblis Pedang Abadi. Bibi Feng, siapa pihak lain itu? King Sui memeriksa luka Yin Tian dan Wang Tua saat dia bertanya. Mereka berasal dari Sekte Abadi Sabre Iblis. Feng Xi menghela napas dan berkata. Hanya dari nama mereka, King Sui berpikir bahwa Sekte Abadi Pedang Iblis dan Sekte Pedang Iblis Abadi harus memiliki hubungan yang sangat dekat. Fakta bahwa Sekte Abadi Pedang Iblis telah berdiri untuk Sekte Abadi Pedang Iblis telah membuktikan ini. Alasan King Sui menebak seperti itu juga karena nama sekte itu. King Sui tidak bertanya lebih jauh. Pada saat itu, Feng Xi berkata, Sekte Pedang Iblis Abadi dianggap sebagai cabang dari Sekte Abadi Pedang Iblis. Dikatakan bahwa mereka memiliki darah yang sama yang mengalir di dalamnya sebagai master sekte dari Sekte Abadi Pedang Iblis. Seberapa kuat mereka? Bibi Feng, apa kamu sadar? Inilah yang paling diperhatikan King Sui. Orang-orang yang keluar sedikit lebih kuat dariku dan pamanmu. Meskipun mereka tidak keluar untuk membunuh, keduanya masih terluka parah. Ketika Feng Xi mengatakan ini, ada sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan. Itu karena masih ada orang lain yang belum melangkah. Meskipun King Sui cukup kuat dan memiliki kemampuan luar biasa untuk melemahkan lawan-lawannya, Sekte Abadi pihak lain lebih dari sekadar sedikit lebih kuat dari Sekte Abadi Bulan Ilahi. Bibi Feng, tidak perlu khawatir. Lingyan dan saya di sini sekarang. Itu akan baik-baik saja. Meski luka paman dan paman Wang sedikit serius, mereka bisa pulih. Hanya saja mereka tidak akan dapat melakukan apapun dalam jangka pendek. King Sui berkata dengan tenang. Namun, dia tidak setenang yang dia lihat. King Sui masih belum jelas tentang tingkat ilahi. Kekuatan lebih dari 100 kekuatan Dao akan menjadi kultivator ranah ilahi tingkat 1. Dia tidak yakin jika seseorang memiliki kekuatan lebih dari 3000 kekuatan Dao, akankah orang itu masih dianggap sebagai dewa tingkat 1? Ibu angkat, jangan khawatir. Itu akan baik-baik saja. Tantai Lingyan juga berbicara dengan lembut. Gadis Yan juga telah mencapai terobosan. Feng Xi memandang Tantai Lingyan, tercengang. Dia tidak menyadarinya lebih awal karena situasi saat ini, dan dengan demikian baru saja mengetahuinya. Feng Xi bukan satu-satunya yang tidak menyadarinya. Bahkan Yin Sa juga tidak menyadarinya. Baik Wang Tua dan Yin Tian tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksinya sekarang. King Sui melihat keadaan saat ini dari Sekte Abadi Bulan Ilahi, merasa sedikit sedih. Meskipun itu adalah sekte abadi yang hebat,
mereka tidak memiliki banyak dewa. Sebelumnya, klan Hong memiliki lebih dari 10, dan ada beberapa lainnya juga. Namun, klan Qifeng dan Mingyu kembali. Mereka telah kembali ketika Sekte Abadi Bulan Ilahi berada pada kondisi paling kritis. Sebelumnya, mereka pergi karena mereka telah melakukan kesalahan klan Yin. Namun, mereka telah kembali ketika Sekte Abadi Bulan Ilahi akan binasa. Tidak semua orang berani melakukan hal yang sama. Saat itu, Yin Tian dan istrinya telah berusaha sangat keras untuk membujuk klan Qifeng dan Mingyu yang bertekad untuk pergi. Namun, bagi mereka untuk kembali di saat seperti ini, semua penghalang di antara mereka telah hilang. Mungkin hanya dengan kembali, bahkan jika itu berarti kematian mereka, akankah mereka memiliki ketenangan pikiran? Jika tidak, jika klan Yin dan Sekte Abadi Bulan Ilahi dimusnahkan dan mereka sendiri harus tetap hidup, mereka akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup mereka. Ketika Yin Tian dan Feng Xi melihat mereka kembali, mereka berdua bahagia dan kesal. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Setelah bertahun-tahun bersama, mereka dapat memahami segalanya hanya dengan bertukar pandangan atau melalui satu gerakan. King Sui mengeluarkan jarum emas untuk membantu merawat Wang Tua dan Yin Tian. Dia bahkan telah mengeluarkan beberapa pil obat dan beberapa ramuan obat untuk persiapan obatnya. King Sui melakukan ini secara bertahap saat dia memikirkan situasi saat ini. Situasi saat ini jelas sangat buruk bagi Sekte Abadi Bulan Ilahi. Baik Yin Tian dan Wang Tua tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran saat ini. Yang paling penting, mereka tidak tahu apa-apa tentang Sekte Abadi Pedang Iblis. Bahkan tidak seberapa kuat mereka. Mereka jelas berada di sisi pertahanan. Meskipun demikian, King Sui masih memiliki perasaan yang hebat bahwa dia akan dapat menangani situasi ini. Tantai Lingyan, kura-kura tua, bersama dengan Feng Xi, Yin Sa, serta King Feng dan Ming Yue semuanya adalah dewa. Selain itu, ada juga dirinya, Phoenix Gelap, dan Long Zuer. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki siapapun yang bisa melawan. Inilah alasan mengapa King Sui bisa tetap tenang selama ini. Setelah King Sui selesai dengan semua ini, setengah hari telah berlalu. Luka Yin Tian dan Wang Tua telah diperiksa, tetapi mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Tetap saja, Feng Xi menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak berpikir dengan baik tentang situasi saat ini, ketika mereka melihat bahwa King Sui sangat tenang, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang menakjubkan, menyebabkan mereka juga merasa nyaman. Rasanya mereka bisa mengatasi rintangan tepat di depan mereka. Perasaan ini sangat aneh dan bahkan mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka merasa seperti itu. Satu hal yang mereka tahu pasti adalah bahwa King Sui sekarang lebih kuat dari mereka. Bahkan Tantai Lingyan juga sedikit lebih kuat dari mereka. Tantai Lingyan dan Feng Xi kembali ke kamar untuk mengobrol sementara Wang Tua dan Yin Tian pergi untuk istirahat. Hanya ada King Sui, Yin Sa, Qifeng, dan Ming Yu. Mereka telah kehilangan beberapa dewa dalam pertempuran dan kecakapan pertempuran klan Yin telah berkurang secara drastis. Mereka tidak menyimpan harapan sebanyak sebelumnya ketika mereka mengirim permintaan bantuan kepada King Sui. Tidak banyak orang yang akan datang dalam situasi seperti itu. Selain itu, klan Yin tidak memiliki hak untuk membuat mereka datang. Selama ini, klan Yin telah menjadi pihak yang berhutang budi pada King Sui. Kali ini, jika bukan karena sesuatu di dalamnya yang membuat mereka merasa ada kemungkinan, mereka tidak akan meminta bantuan King Sui. Kalau tidak, mereka akan membuat King Sui mendapat masalah. King Sui, ibu juga sangat bermasalah. Dia percaya bahwa Anda adalah satu-satunya yang dapat membantu Sekte Abadi Bulan Ilahi untuk mengatasi cobaan ini. Namun, dia takut itu akan membahayakan Anda dan karenanya telah berdoa agar Anda tidak datang. Saya bukan seseorang yang akan mengatakan hal-hal yang sok, tapi terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat kontradiktif. Yin Sa tersenyum pahit dan berkata, "Aku bisa mengerti. Untuk kalian memanggil saya pada saat seperti ini,
itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sebuah keluarga. Saya sebenarnya sangat senang. King Sui tersenyum dan berkata, ketika manusia berada pada titik terlemahnya, mereka akan memikirkan keluarga mereka. Itu sama ketika mereka dalam bahaya. Itu seperti jika seorang anak dibuli, anak itu akan berpikir tentang orang tuanya di rumah. Meskipun ini analogi, itu juga fakta. King Sui, jujurlah padaku. Apakah kita punya peluang untuk menang? Meski hanya sedikit, Yin Sha bertanya dengan sangat hati-hati. Dia benar-benar takut mendengar jawaban King Sui. King Sui tersenyum, karena Ling Yan bisa datang, itu berarti kami memiliki peluang besar untuk menang. Kalau tidak, saya tidak akan mengizinkannya datang. King Sui memberi Yin Sha alasan yang bisa dia percayai. Yin Sha mengungkapkan senyum bahagia dari lubuk hatinya. Sekte Abadi Bulan Ilahi hanyalah sebuah wadah kosong sekarang. Sekarang, yang tersisa hanyalah namanya. Ketika Yin Sha mengatakan ini, ada kekecewaan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Saudaraku, kemunduran kecil apa ini? Anda harus percaya pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Sekte Abadi Bulan Ilahi akan menjadi kuat lagi. King Sui menepuk bahu Yin Sha. King Feng dan Ming Yue telah kembali 1 hari lebih awal dari King Sui, sehingga tidak terluka. Mereka telah melalui situasi hidup dan mati. Jika mereka bisa mati di sini, itu juga akan menjadi akhir dari segalanya. Bagi mereka, bisa mati di sini juga merupakan salah satu hasil yang lebih baik. Namun, saya telah belajar untuk menerima banyak hal sekarang. Kami para kultivator hidup setiap hari, mempertaruhkan hidup kami. Oleh karena itu kematian adalah hal yang sangat wajar. Hanya saja pada awalnya sulit menerima kenyataan itu. Namun, ketika itu tak terhindarkan, orang malah akan merasa itu tidak menakutkan. Hal terburuk yang bisa terjadi hanya akan kehilangan nyawa Anda. Yin Sha tersenyum. King Sui tidak tahu apakah Yin Sha sudah belajar menerima ini atau tidak. Hanya ada satu hal yang dia yakini. Penampilannya seharusnya membuat Yin Sha tahu bahwa ada sedikit harapan. Percikan kecil bisa menyebabkan kebakaran hebat. Harapan kecil ini adalah percikannya. Sulit untuk mengatakan apakah api besar bisa menyala, tapi setidaknya masih ada kesempatan. Keesokan harinya berlalu dengan sangat damai juga. Pihak lain tidak bergerak. Karena mereka tidak bergerak, King Sui juga memilih untuk tidak melakukan apapun. Saat ini, Wang Tua dan Yin Tian membutuhkan waktu untuk pulih dan keadaan tidak boleh menjadi lebih buruk. Itulah mengapa menunggu adalah pilihan terbaik. King Sui dan Sekte Abadi Bulan Ilahi bisa menunggu, tetapi pihak lain tampaknya telah kehilangan kesabaran dalam memainkannya. Pada hari keempat, beberapa binatang iblis besar berputar di atas Sekte Abadi Bulan Ilahi. Yin Tian, sudah waktunya untuk keluar. Berhenti menjadi kura-kura. Suara nyaring terdengar. Sebelum suara itu mencapai mereka, King Sui dan kelompok itu sudah berdiri di alun-alun besar Sekte Abadi Bulan Ilahi. Bahkan Yin Tian dan Wang Tua ada di sini. Mereka bersikeras. King Sui merasakan aura binatang iblis di udara serta pembudidaya pihak lawan. Dia menyadari bahwa kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan 1000 kekuatan Dao, dengan hanya beberapa dari mereka berada di sekitar 1500 hingga 1800 kekuatan Dao. Situasi ini memberi King Sui kejutan yang sangat menyenangkan. Meskipun orang-orang ini bukan yang terkuat di antara Sekte Abadi Sabre Iblis, dia tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Bahkan jika ada eksistensi yang lebih kuat yang mendukung mereka, tidak akan banyak dari mereka. King Sui sekarang memiliki pemahaman di level mereka. Orang tua yang telah berbicara itu tampaknya tidak terlalu tua. Atau lebih tepatnya, dia tidak tampak seperti itu. Masih ada rambut hitam bercampur dengan rambut putih di kepalanya, menunjukkan penampilan dominan yang misterius. Mata lelaki tua itu sangat tajam tetapi dia memiliki alis yang tipis dan terkulai. Alisnya memberi lelaki tua itu perasaan yang tak terlukiskan dan tampak ramah tetapi juga memiliki prestise. Yin Tian sekarang praktis hampir sama dengan orang biasa.
Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, tidak ada cara bagi mereka untuk berbicara. Mereka sudah dirugikan dalam hal kedudukan. Jadi, akan lebih baik bagi mereka untuk tidak mengatakan apapun. Meskipun Yin Tian tidak mengatakan apa-apa, orang tua di sisi lain berbicara sekali lagi, apakah Anda akan melihat istri dan anak Anda mati? Atau mungkin, apakah Anda akan memilih untuk bunuh diri dan menunggu untuk bersatu kembali di dunia lain? King Sui tidak mengatakan apa-apa dan melihat ke arah 3 pria tua di sebelah yang pertama. Masih ada lebih dari 10 pria tua di belakang mereka. Sekte Abadi Pedang Iblis benar-benar melakukan upaya terbaik mereka dalam operasi ini. Sekitar 20 dari mereka adalah dewa dan meskipun mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda, itu masih cukup mencengangkan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa gunanya melontarkan begitu banyak omong kosong? Ini hanya kasus karakter keji yang mendapatkan keunggulan. Yin Sa berkata kepada orang tua yang tidak jauh dari mereka. Saat ini, King Sui, Yin Sa, serta King Feng dan Ming Yue berada di puncak sementara Tantai Lingyan dan Feng Xi berada di tanah. Ini adalah sesuatu yang ditekankan King Sui. Haha, aku sudah lupa tentang ini. Yang lama sudah tidak berguna dan sekarang, kaulah yang memanggil tembakan di Sekte Abadi Bulan Ilahi. Sangat disayangkan bahwa Sekte Abadi Bulan Ilahi harus mati di tangan Anda. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda akan mencari pengampunan dari leluhur Anda setelah Anda pergi ke dunia lain. Orang tua itu berkata, geli. King Sui memandangi lelaki tua yang mencoba menggosok garam ke luka mereka. Orang-orang seperti dia menikmati melihat ekspresi yang dipakai lawan sambil merasa putus asa. Mereka suka melihat ketidakberdayaan dan kehilangan ekspresi ketika lawan tidak punya jalan keluar lain. King Sui tidak yakin apakah ini dianggap normal, tetapi pria ini benar-benar orang yang kejam. Apa yang membuatmu sangat bangga? Kami tidak yakin siapa yang akan menjadi orang yang mati. Arogansi Anda datang terlalu cepat. Yin Sa mendengus dingin. Jika aku ingin membunuh kalian, apakah kamu bisa tetap hidup sampai sekarang? Oh, saya lupa bahwa Anda memiliki orang baru dengan Anda sekarang. Mungkinkah Anda hanya mengandalkan beberapa dari mereka ini? Orang tua itu memandang King Sui, Qi Feng, Ming Yu, dan Tantai Lingyan. Aku akan memberimu kesempatan. Dapatkan yang terkuat yang Anda miliki sekarang di sini. Jika tidak, Anda mungkin tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukannya nanti. Pada saat ini, King Sui tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu. Orang tua itu memeriksa pemuda ini. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa tetap tenang. Namun, dengan pemikiran bahwa dia adalah seorang ahli dari Sekte Abadi Saber Iblis, dia tidak lagi memiliki reservasi lagi. Beri aku kesempatan. Berbicara tanpa malu-malu. Menolak untuk mengambil jalan menuju surga, bersikeras menerobos gerbang neraka. Ayo, biarkan aku melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Orang tua itu berbicara dengan jijik. Orang tua itu jauh lebih kuat dari Yin Sa. Sekte Abadi Bulan Ilahi dianggap sebagai salah satu sekte yang lebih lemah di antara sekte abadi lainnya. Sebelumnya, hanya dengan klan Hong dan klan lain yang dapat didukung oleh Sekte Abadi Bulan Ilahi. Sekte Pedang Iblis Abadi juga sekte seperti ini. Itu tentang tingkat yang sama dengan Sekte Abadi Bulan Ilahi, tetapi untuk berpikir bahwa Sekte Abadi Pedang Setan mendukungnya. Sekte Abadi Pedang Iblis adalah eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Sekte Abadi Bulan Ilahi dan Sekte Abadi Pedang Iblis. King Sui tidak tahan dengan lelaki tua ini dan ketika Yin Sa menyerang, King Sui juga tidak menghentikannya dan hanya membantunya untuk meningkatkan kultivasi ke puncaknya. Bahkan jika Yin Sa bukan tandingan lawan, perbedaannya tidak akan besar. Peningkatan kekuatannya memberi Yin Sa dorongan kepercayaan diri. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh orang tua ini. Orang tua itu melambaikan tangannya dan mengembunkan pedang. Senjata ini telah dipadatkan menggunakan esensi darahnya dan itu bukan hanya senjata biasa. Orang tua itu mengayunkan pedang ke arah Yin Sa dan pedang putih salju itu menebas ke bawah.
Tidak ada suara di udara, tapi serangan pedang ini telah mengiris udara, menciptakan lubang abu-abu yang dengan jelas memantulkan matahari, bulan, dan bintang. Yinsa adalah penguasa sekte dari sekte abadi bulan ilahi dan menjadi muda, dia memiliki potensi yang tak terbatas. Di antara generasi muda, dia pasti dianggap sebagai yang terbaik dengan pengalaman pertempuran yang cukup banyak. Dia menusuk dengan tombak panjang birunya. Serangan yang seperti ular berbisa. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat serangan seperti ini. Tombak panjang itu seperti ular berbisa yang mengamuk dan ganas, sangat cepat, akurat, dan ganas. Dum! Orang tua itu merasakan mati rasa di tangannya dan lengannya juga terasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia segera sembuh. Kali ini, alasan lelaki tua itu melangkah maju dengan kepercayaan diri yang besar adalah karena dia tahu level lawannya. Mengetahui musuh Anda akan memastikan kemenangan dalam pertempuran. Karena itu, lelaki tua itu sangat percaya diri. Dia telah bertunangan dengan Yinsa sebelumnya dan tahu seberapa kuat dia. Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana Yinsa bisa menjadi jauh lebih kuat secara tiba-tiba. Dibandingkan dengan orang tua itu, Yinsa lebih mundur. Namun, dia diberi dorongan kepercayaan diri dan matanya berkedip dengan tekad saat dia menyerang lelaki tua itu sekali lagi. King Sui berdiri di samping, terus-menerus memantau aura lelaki tua itu. Dia ingin mengambil uang kembalian untuk membiarkan Yinsa membunuh orang tua ini. Ini tidak hanya akan memberi sekte abadi bulan ilahi dorongan kepercayaan diri yang besar, itu juga akan memberi lawan pukulan sampai tingkat tertentu. Bum-bum, duar, traang, traang, duar-duar. Suara keras bentrok senjata terdengar di udara dan King Sui melepaskan 9 hukum istana. Menipisnya kekuatan lelaki tua itu jauh lebih cepat daripada Yinsa, dan ini membuatnya merasa sedikit cemas. Dalam pertarungan hidup dan mati, begitu seseorang merasa cemas, akan ada masalah. Pakar yang kuat juga mendapat tekanan yang besar. Salah satunya karena reputasi mereka. Bahkan jika mereka tidak mati, akibat dari kekalahan mereka tidak terbayangkan. Saat orang tua itu terganggu, King Sui menerapkan Ki Kaisar dan seni mengejar. Orang tua itu awalnya ingin menggunakan teknik pembunuhan terakhirnya untuk membalikkan keadaan. Namun, sangat disayangkan bahwa kemampuannya tiba-tiba turun drastis. Menyaksikan saat lawannya datang menyerang dengan seluruh kekuatannya, lelaki tua itu hanya bisa memilih untuk menghindar. Hanya ketika dia mengelak, dia menyadari masalah yang mematikan. Kecepatannya bahkan tidak setengah dari biasanya. Ketika para ahli berdebat, yang mereka butuhkan hanya dalam sekejap. Dalam momen singkat ini, pukulan mematikan Yinsa menebas bahu lelaki tua itu, dan keluar dari sisi lain tulang pinggulnya. Pukulan mematikan. Inilah yang King Sui katakan pada Yinsa sebelumnya. Pukulan terakhir adalah serangan pembunuhan terakhir Yinsa. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk mencapai pembunuhan instan. Pukulan terakhir harus cepat, dan tentu saja, kekuatannya harus lebih kuat dari biasanya. Siu, duar, orang tua itu meninggal. Banyak orang menganggap ini luar biasa. Bahkan Yinsa sendiri tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil. Banyak orang di sini tahu sedikit tentang kemampuan King Sui, tetapi mereka tidak tahu banyak tentangnya, terutama tentang bagaimana dia bisa melemahkan lawan. Klan Yin dan Wang Tua semua tahu bahwa King Sui memiliki kemampuan yang kuat dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Masih ada cukup banyak di sisi berlawanan, tapi lelaki tua yang telah meninggal adalah pemimpin mereka. Dengan terbunuhnya pemimpin mereka, mereka sekarang merasakan bahaya yang luar biasa. Tingkat kepercayaan Yinsa mendapat dorongan besar. Bukan hanya dia sendiri, bahkan Qi Feng dan Ming Yu, yang berada di samping, melihat sekilas harapan. Meskipun mereka berdua telah kembali, mereka tidak berencana untuk tetap hidup. Melakukan hal itu akan memungkinkan mereka memiliki ketenangan pikiran setelah kematian mereka. Namun, apa yang mereka harapkan lebih adalah agar mereka dapat kembali ke sekte abadi bulan ilahi dan untuk dapat bertahan dari cobaan ini.
Sekarang, mereka sepertinya melihat sedikit harapan. Meski hanya sedikit, masih ada harapan. Pada saat ini, King Sui dengan cepat memanggil Helvire Phoenix dan laba-laba naga setan berkepala 9. Keduanya sama-sama dalam bentuk binatang buas dan diserang bersama dengan Yin Sha, Qi Feng, dan Ming Yu, yang semuanya siap. Mereka menyerang musuh mereka, bertarung dengan jumlah kecil untuk menghadapi musuh yang jumlahnya beberapa kali lebih besar. 9 hantu pembantaian. Helvire Phoenix menggunakan 9 pembantaian hantu yang paling kuat dan laba-laba naga setan berkepala 9 juga mengangkat auranya ke puncak, lalu mengelilingi musuh dengan jaring yang tak terelakkan. Neraka Inferno, bola api dunia bawah. Keterikatan sutra racun. Saat ini, kemampuan pertahanan dari Helvire Phoenix dan laba-laba naga iblis berkepala 9 sangat mengerikan. Oleh karena itu, tidak perlu mengkhawatirkan mereka. King Sui membawa binatang pembunuh naga bersamanya saat dia maju terus. Paragon Strike, serangan dengan dampak 6 kali lipat. Itu pasti pembunuhan instan. Bukan karena King Sui membuat keputusan sembrono dalam melakukannya, tetapi dia ingin menghapus sedikit harapan lawan yang tersisa. Serangan ini menyebabkan pihak lawan merasa sangat sedih dan putus asa. Hanya dalam waktu singkat, pertempuran emas King Sui mengambil nyawa orang tua lain. Jadi bagaimana jika mereka adalah dewa? Sebelum kekuatan yang lebih besar, nyawa mereka masih murah dan dapat diambil dari mereka kapan saja. Kekalahan itu seperti runtuhnya gunung. Dalam pertempuran, yang terpenting adalah memiliki aura yang lebih mengesankan daripada musuhmu. Terlepas dari apakah mereka memiliki lebih banyak atau lebih sedikit orang, atau bahkan jika mereka kuat. Aturan yang sama diterapkan untuk Dao Surgawi. Saat ini, King Sui dan yang lainnya telah sepenuhnya menekan musuh. Hasil ini tidak keluar dari harapan King Sui. Bagaimanapun, kemampuannya saat ini jauh lebih tinggi daripada musuh. Hanya saja pihak lain memiliki jumlah yang lebih banyak. Jika dia tidak melakukan apa yang dia lakukan, dia khawatir Yin Sha, Qi Feng, dan Ming Yu akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia dengan sembrono menggunakan Paragon Strike yang hanya bisa dia gunakan sekali sehari. Efeknya cukup bagus. The Dark Phoenix dan Long Zuer memainkan peran besar, dengan binatang pembunuh naga menjadi sedikit lebih lemah. Lagi pula, ada celah dalam kemampuan mereka dan bahkan serangan diam-diam tidak akan semudah itu. Namun, King Sui merasa senang dengan hal ini. Binatang buas ini, yang merupakan binatang bermutasi dan binatang harta karun, tampaknya mustahil untuk dibunuh. Setidaknya, dia belum menemukan apa yang ditakuti oleh binatang pembunuh naga atau apa yang bisa menanganinya dengan luka serius. Bahkan tidak mungkin untuk menanganinya dengan luka ringan dan bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Setelah beberapa saat, musuh kehilangan sejumlah besar orang mereka dan jumlah di kedua sisi sekarang pada dasarnya sama. Situasi pertempuran berbalik. King Sui telah memainkan peran besar dalam hal ini karena kebanyakan dari mereka telah mati di tangannya. Tantai Lingyan dan Feng Xi tetap di tanah untuk merawat Wang Tua dan Yin Tian, sehingga mereka tidak bergerak. Pada awalnya, Tantai Lingyan berpikir untuk memanggil kura-kura tua itu, tetapi dia akhirnya tidak melakukannya. Dia tahu bahwa King Sui akan dapat menangani situasi ini, tetapi dia tidak mengharapkan dia melakukannya dengan begitu bersih dan tepat. Pertempuran dimulai dan diakhiri dengan cepat. Mereka tidak menunjukkan keringanan hukuman dan musuh benar-benar musnah. Meskipun ini adalah pertarungan antar dewa, tidak ada keraguan tentang hasilnya. Mereka tidak dapat menembus pertahanan King Sui. Kekhawatiran utama King Sui adalah bahwa lawan akan mengalihkan pandangan mereka ke Yin Sha, Qi Feng, atau Ming Yue karena keputusasaan murni. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Selain King Sui, yang lainnya berpikiran sama. Semua orang berseri-seri kebahagiaan. Ini adalah perasaan harapan dari perasaan putus asa. King Sui melihat Tantai Lingyan tersenyum dan mengangguk padanya. Senyumannya yang tenang membuatnya merasa sangat damai. Dia merasa bahwa wanitanya tidak sedingin sebelumnya,
meskipun dia masih kedinginan, ada perasaan feminin yang tak terlukiskan datang darinya. Apa kalian baik-baik saja? Feng Xi bertanya pada King Sui dan yang lainnya, menunjukkan perhatiannya pada mereka. Kami semua baik-baik saja, Ibu, kali ini. Itu semua berkat King Sui. Yinsa berkata dengan senang hati. Semua orang tahu ini. Siapapun yang pernah bertarung dengan King Sui sebelumnya akan merasa bahwa dia sangat bisa diandalkan. Lagi pula, selama dia ada, semua orang bisa mendapatkan dorongan yang luar biasa dalam kekuatan mereka dan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka perkirakan. Ini karena usaha semua orang. Persatuan adalah kekuatan. Suasana hati dan kerja tim juga sangat penting. King Sui berkata dengan sopan. Apa yang dikatakan King Sui juga benar. Suasana pertempuran dan kerja tim dapat digantikan oleh formasi dan unison assault, serta kontrol atas dao surgawi. Meskipun jarang yang lemah muncul sebagai pemenang melawan yang kuat, situasi seperti itu akan tetap ada. Dalam pertempuran sebelumnya, King Sui tidak hanya menggunakan niat pertempuran Phoenix dan keterampilan lainnya, tetapi dia juga menggunakan formasi dan hukum 9 istana juga. 9 hukum istana akan mempercepat penipisan energi musuh, tetapi juga dapat memungkinkan beberapa target untuk memulihkan energi secara perlahan dan menghemat energi mereka. 9 hukum istana King Sui juga terus meningkat. Saat ini dia bisa mengunci targetnya dan memilih apakah akan melemahkan atau memperkuat mereka. Yang dibutuhkan hanyalah satu pikiran dari King Sui. Dibandingkan sebelumnya, hukum 9 istana telah meningkat pesat. Semakin kuat, semakin jelas dampaknya. Masih banyak orang yang tersisa di Sekte Abadi Bulan Ilahi. Semua dari mereka bersorak atas kemenangan Sekte Abadi Bulan Ilahi. Setiap orang dari mereka begitu gelisah seolah-olah mereka sendiri adalah orang-orang yang telah memenangkan para dewa itu. Situasi ini memang bisa diharapkan. Jika King Sui dan yang lainnya telah kalah atau bahkan mati, yang lainnya juga tidak akan berakhir dalam situasi yang baik. Yinsa memandang ke arah orang-orang dari Sekte Abadi Bulan Ilahi dan berkata, hari ini, kita semua akan mendapatkan makanan dan minuman yang enak dan merayakannya. Tidak ada yang keberatan dengan ini. Lagi pula, semakin besar tekanan yang mereka butuhkan untuk menghilangkan stres dan bersantai. Meskipun mereka menang hari ini, ancaman itu juga belum sepenuhnya berakhir. Segera, pembudidaya yang lebih kuat akan muncul. Tidak mungkin semuanya berakhir dengan tenang di antara kedua sisi. Dengan bagaimana situasi itu terjadi, tidak ada yang mau mengakhiri semuanya secara damai. King Sui dan yang lainnya juga siap untuk pesta mewah. King Sui, Yinsa, Qi Feng dan Ming Yu semuanya mandi sebelum datang ke meja. Bagaimanapun, mereka telah melalui pertempuran yang intens sebelumnya. Kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu berdiri dalam upacara satu sama lain. Namun, saya masih harus minum dengan kakak. Yinsa mengangkat cangkir anggurnya ke arah King Sui. Kamu sudah mengatakan bahwa kita bersaudara jadi tidak perlu berdiri di atas upacara. Ayo minum. King Sui tersenyum dan mengambil cangkir anggurnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah kaulah yang memberi kami keberuntungan besar jika putri kami yang begitu. Feng Xi tersenyum dan berkata, Bibi Feng, ini bukan tentang kami membawakanmu keberuntungan besar. Kami hanya memiliki kedekatan. Ketika orang tidak dapat menjelaskannya dengan baik, mereka akan percaya bahwa itu karena kedekatan mereka. Afinitas adalah fenomena yang tidak bisa dijelaskan di antara manusia. Kedekatan antara suami dan istri, kedekatan menjadi teman, dan di antara semua orang di dunia, pertemuan dan pertemuan mereka, itu adalah hal seperti itu. Feng Xi juga bukan wanita biasa. Meskipun dia tahu bahwa King Sui adalah orang yang menghargai hubungan, dia selalu menjadi orang yang menerima niat baiknya. Alasan mereka bisa menjadi begitu dekat sebagai kerabat adalah karena dia telah mengambil Tantai Lingyan sebagai putri baptisnya. Tantai Lingyan sangat kesepian, tetapi dia tidak akan membiarkan siapapun menerimanya sebagai putri baptis mereka. Feng Xi sangat cocok.
King Sui juga memahami niat Feng Xi saat itu. King Sui dan yang lainnya tidak berada di posisi yang sama seperti sebelumnya, jadi acara ini juga merupakan bentuk pembayaran kepadanya. Hubungan tak ternilai harganya dan yang paling penting adalah membiarkan Tantai Lingyan merasakan sedikit lebih banyak kehangatan. Kali ini, jamuan makan berlangsung sekitar 4 jam. King Sui masih memutuskan untuk tidak melakukan langkah pertama dan hanya menunggu Sekte Abadi Pedang Iblis untuk melakukan serangan berikutnya. Setelah makan, Yinsa dan yang lainnya kembali beristirahat. Feng Xi, Yinsa, dan Wang Tua juga pergi. Ini bukanlah pertempuran terakhir, dan hasil akhirnya masih belum diputuskan. Oleh karena itu, mereka semua memperlakukan setiap momen damai dengan sangat berharga. King Sui menarik Tantai Lingyan pergi dan meninggalkan tempat itu. Karena mereka adalah suami dan istri, di sini tidak ada yang tidak pantas dengan tindakan mereka. Sebaliknya, hal ini membuat yang lain iri pada pasangan ini yang mereka rasakan sebagai pasangan yang dibuat di surga. King Sui, menurutmu kapan orang-orang dari Sekte Abadi Sabre Iblis akan datang? Tantai Lingyan bertanya saat dia berjalan dengan King Sui ke tempat kecil milik mereka. Saya tidak yakin, tapi pasti tidak akan terjadi dalam beberapa hari ini. Untuk saat ini mereka harus menilai kembali kemampuan Sekte Abadi Bulan Ilahi. King Sui berkata dengan santai, seolah dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bukan karena King Sui tidak khawatir, itu karena semua orang menaruh harapan padanya. Jika dia tidak tetap tenang, itu akan membuat yang lain semakin khawatir. Selain itu, King Sui masih memiliki sedikit kepercayaan pada kemampuannya. Paragon Strike jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Juga sekarang setelah dia memiliki tongkat berlian, teknik pemurnian ilahi 5 elemennya juga sangat menakutkan. Dia memiliki formasi, Battle God Halo, kemampuan yang melemah, dan keterampilan lainnya. Bahkan jika lawan menjadi sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, itu masih akan baik-baik saja. Sisi lain pasti tidak akan memiliki banyak dewa yang sangat kuat. Lagi pula, orang-orang yang tampil sebelumnya telah mengungkapkan banyak hal. Meskipun kerugian sebelumnya tidak akan memberikan pukulan besar bagi Sekte Abadi Sabre Iblis, itu memberikan beberapa efek bagi mereka. Meskipun itu mungkin tidak sama dengan mematahkan salah satu lengan mereka, itu lebih seperti mereka telah kehilangan setengah lengan. Kamu selalu seperti ini, seolah-olah Anda tidak takut pada apapun. Tantai Lingyan tersenyum dan berkata, dia menyukai kepercayaan diri pria ini. Perasaan aman yang dia berikan tidak tergantikan. Siapa yang mengatakan begitu? Aku sangat takut padamu. King Sui tersenyum dan berkata, takut padaku? Apa yang perlu ditakuti tentang saya? Tantai Lingyan berkata, sedikit malu. Banyak aspek. Aku takut kamu akan membunuhku jika ada hari di mana aku tidak bisa mengendalikan diri. King Sui menyeringai. Dia mencoba melakukan tes. Hubungan mereka sekarang cukup dekat sehingga dia bisa mencoba menguji hal-hal ini. Dengan karakter Tantai Lingyan, jelas dia tidak akan menunjukkan peluang apapun. Oleh karena itu, King Sui hanya dapat menciptakan kondisi yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Kontrol apa? Tantai Lingyan memandang King Sui dan bertanya tanpa tersenyum. Tatapannya jernih dan dingin. Di bawah tatapan ini, orang lain hanya bisa melihat ke atas dan menjauh. Bukan karena dia tidak cantik, tapi orang lain akan merasa rendah diri. Aku selalu ingin menciummu, tapi aku sudah mengendalikan diri. Aku takut aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. King Sui berbohong. Namun, sekarang setelah hal-hal seperti ini, dia tidak akan mundur. Ini juga merupakan kesempatan. Tantai Lingyan masih merasa pria ini sangat berani. Namun, dia juga perhatian pada saat bersamaan. Yang terpenting, dia tidak marah. Dia bahkan memiliki perasaan lain yang tak terlukiskan dan memandang King Sui dengan ekspresi serius. Nak, aku akan merasa cemas jika ditatap seperti ini, kata King Sui, sedikit berlebihan. Tantai Lingyan tercengang.
Disebut-las membuatnya merasa ingin tertawa, namun ada juga kehangatan yang tak terlukiskan. Dia memasang senyum langka, "Terima kasih." Tantai Lingyan sangat pintar dan tahu apa yang dipikirkan King Sui. Dia tahu bahwa pria ini mengkhawatirkan perasaannya. Kalau tidak, dia tidak akan berhati-hati selama ini, menjaga dirinya sendiri, dan hanya sesekali memanfaatkan kata-katanya. Namun, dia tidak pernah berlebihan dengan tindakannya. Ini terutama karena situasi ketika mereka pertama kali bertemu. King Sui sekarang menunjukkan rasa hormat dan perhatian yang cukup padanya. Dia takut masalah itu akan meninggalkan trauma di hati Tantai Lingyan. Oleh karena itu, dia telah menunggu tanda-tanda Tantai Lingyan telah rileks, atau memberikan beberapa tanda. Namun, dengan karakter Tantai Lingyan, sangat sulit baginya untuk mengambil satu langkah maju. Karena itu, King Sui ingin menciptakan kesempatan itu. Itu sangat sulit, jika tidak, dia tidak akan membuat banyak kemajuan dalam hal kontak fisik mereka. Namun, dia sudah sangat puas dengan ini. Itu karena kondisi mentalnya telah berubah drastis. King Sui tercengang. Dia mengatakan bahwa dia akan menciumnya, tetapi dia malah berterima kasih padanya. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Tantai Lingyan melihat ekspresi King Sui dan mengambil inisiatif untuk mengambil tangannya. Ini membuat King Sui merasa sangat gelisah. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Tantai Lingyan telah menanamkan ciuman teringan di pipinya. "Apakah kamu puas sekarang?" Tantai Lingyan bertanya dengan malu-malu. King Sui butuh beberapa saat sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Perubahan yang telah dilalui Tantai Lingyan di masa lalu cukup besar, tetapi perubahan yang dia tunjukkan hari ini tidak sesuai dengan harapannya. Dia menyentuh wajahnya dan menyeringai, "Tidak puas. Bajingan, kamu tidak diizinkan untuk meminta lebih dari apa yang bisa kamu dapatkan." Tantai Lingyan berkata dengan malu-malu, sedikit kesal. King Sui tahu bahwa dia tidak terlalu berkulit tebal. Bahkan jika dia adalah miliknya, dia masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dia dengan cepat memeluknya. "Puas, saya benar-benar sangat puas. Saya pikir saya harus menunggu 100 tahun untuk ini. Aku khawatir akan ada ahli yang kuat dari Sekte Abadi Saber Iblis yang datang. Apa menurutmu kita akan baik-baik saja?" Tantai Lingyan mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan tenang. Mereka mencapai tempat kecil milik mereka dan berada di ruang tamu mereka. Tantai Lingyan dengan cepat menuangkan King Sui dan dirinya sendiri secangkir teh dan mereka duduk berseberangan. "Apakah kamu takut? Rasa teh hari ini sangat enak." King Sui mengambil teh dan menyesapnya saat dia berkata, tersenyum. "Kamu pasti pernah bermain-main dengan perasaan sejumlah gadis." Tantai Lingyan juga mengambil tehnya dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, tidak ada lagi penghalang antara dirinya dan King Sui. Tapi itu hanya antara dirinya dan King Sui. Ini dianggap sebagai peningkatan yang luar biasa bagi Tantai Lingyan untuk dapat mengajukan pertanyaan seperti ini. King Sui memikirkan bagaimana dia memberinya ciuman sebelumnya dan tindakannya menjelaskan banyak hal. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah berbohong kepada wanita saya." Ketika King Sui mengatakan ini, dia melihat Tantai Lingyan dengan tatapan yang jelas namun membakar. Tantai Lingyan merasa sedikit cemas dan sedikit menundukkan kepalanya. "Aku bukan wanitamu. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi wanitaku. Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dariku dalam hidup ini." King Sui mengulurkan tangannya, mengangkat dagunya, dan berkata dengan aura dominasi. Tantai Lingyan adalah wanita yang keras kepala, tetapi juga wanita yang kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya seorang pria mengangkat dagunya dengan sembrono dan dia merasa sedikit cemas. Dia juga merasakan perasaan yang tak terlukiskan, jantungnya berdetak lebih cepat. King Sui memasang front yang berani, siap untuk menjaga dirinya sendiri jika segala sesuatunya tidak berjalan ke arah yang benar. Namun, dia tidak menyangka wanita keras kepala ini menjadi seperti wanita yang malu dan penurut sekarang. Pada akhirnya, tangannya masih dipukul oleh Tantai Lingyan. Namun,
King Sui tertawa terbahak-bahak tanpa batasan apapun. Itu adalah perasaan luar biasa yang tak terlukiskan. Apa yang Anda tertawakan? Anda semakin berlebihan. Tantai Lingyan berkata dengan marah. Dia tidak benar-benar marah tetapi emosinya tampak agak kacau. Dia merasa bahwa dia telah berubah dan sepertinya dia sedang jatuh cinta. Pada saat itu, langit yang tampaknya tidak cerah, sekarang cerah. King Sui berhenti tertawa dan berjalan langsung ke Tantai Lingyan. Saat dia sekarang duduk, King Sui berjongkok di depannya, meletakkan kedua tangannya di atas kakinya, lalu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Nona, apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah wanita istimewa hari ini? Ini tidak ada akhirnya. Tantai Lingyan menjauhkan tangannya dan berkata sebelum melarikan diri kembali ke kamar. King Sui tidak mengejarnya tetapi hanya tersenyum ketika siluetnya yang tak tertandingi menghilang dari pandangannya. Pikirannya luar biasa tenang. Bahkan jika itu untuk melindunginya, dia harus menghentikan sekte abadi saber iblis kali ini. 3 hari lagi berlalu. Yintian dan Wang Tua telah pulih sedikit, tetapi masih jauh dari bisa berpartisipasi dalam pertarungan. Namun, mereka merasa jauh lebih baik. Sebelumnya, mereka mengalami luka yang sangat serius dan bahkan dicurigai tidak dapat pulih. Saat ini, mereka mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Faktanya, Yintian percaya bahwa King Sui dapat mengobati segala jenis luka. Bagaimanapun, kondisinya tidak seserius sebelumnya. Namun, kultivasi mereka dianggap benar-benar lumpuh, jadi mereka tidak menyangka King Sui akan dapat memperlakukan ini juga. Pada hari ini, sekte abadi sabre iblis muncul sekali lagi. Kali ini, hanya 3 orang yang datang, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. King Sui muncul di langit pada saat pertama, seolah-olah dia sedang menunggu mereka. Alis King Sui berkerut dalam-dalam. Saat ini, dia semua tegang dan baik. Dark Phoenix dan Long Zuer ada di sampingnya. Adapun yang lain, King Sui tidak membiarkan mereka muncul. Apalagi dia sudah bersiap dan sudah menyiapkan formasi. Oleh karena itu, sangat sulit bagi siapapun untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. King Sui masih sangat percaya diri dengan formasinya. Anak muda, sungguh tak terduga ada eksistensi seperti dirimu. Aku merasa tidak enak karena mereka telah mati, tapi kami merasa sayang untuk membunuhmu. Seorang lelaki tua di tengah dengan tubuh kokoh dan alis serta rambut putih. Suara lelaki tua itu terdengar seolah-olah dia telah melalui banyak hal dalam hidup, tetapi juga sepertinya mencerminkan bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Aura orang tua itu juga seperti aura penguasa. Wajahnya tampak sangat tegas, tanpa senyuman sama sekali. King Sui akhirnya bertemu dengan pembudidaya yang lebih kuat darinya, dan ada 3 dari mereka. Namun, King Sui sekarang merasa bahwa 2 lainnya hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Hanya lelaki tua di tengah yang tampaknya tak terduga. Tatapan pria tua itu membuat King Sui merasa sangat tidak nyaman juga. Sudah sangat lama sejak King Sui merasakan tekanan seperti itu turun ke seluruh tubuhnya. Dia merasa gugup, tetapi bahkan lebih bersemangat. Melihat lelaki tua ini, dia tidak tahu peringkat apa yang dia pegang di sekte abadi saber iblis. Namun, itu pasti bukan yang rendah. Yang lebih ditakuti King Sui adalah bahwa mungkin ada keberadaan yang lebih kuat di belakang lelaki tua ini. Jika itu masalahnya, King Sui akan merasa bahwa dia mungkin benar-benar tidak bisa menangani mereka. Tidak perlu merasa kasihan, karena kamu tidak akan bisa membunuhku. Pada saat ini, King Sui sudah tenang dan dia melihat orang tua itu di seberangnya. Kamu sangat luar biasa dan juga sangat kuat. Anda mungkin hanya bisa digambarkan sebagai monster. Namun, Anda tetap membutuhkan waktu. Sayang sekali aku tidak bisa memberimu waktu. Orang tua itu sangat serius. Kata-kata ini mungkin benar-benar seperti yang dia pikirkan. Apa kau tidak merasa terlalu percaya diri? Ucap King Sui melihat ke arah mereka, dengan keinginan kuat untuk bertarung. Namun, tidak peduli seberapa senang seseorang menantang orang lain, mereka tetap memiliki keberatan.
Selama seseorang masih hidup, mereka tidak akan bisa mengesampingkan segalanya. Sebentar lagi kamu akan tahu apakah aku percaya diri atau tidak. Buat perubahan Anda. Jika tidak, Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Ucap orang tua itu, dia perlahan mengeluarkan pedang panjang berwarna ungu besar. Pedang iblis pembunuh abadi. King Sui tahu bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya termasuk beberapa elemen serangan psikologis. Itu juga sebagai bentuk menekan lawan. King Sui tidak akan terintimidasi hanya dari beberapa kata yang dikatakan lawan dan dia mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya. Tantai Lingyan dan yang lainnya yang berada di tanah juga sangat cemas, terutama Tantai Lingyan. Dia ingin kura-kura tuanya pergi dan membantu King Sui, tetapi King Sui telah berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengatasi masalah ini. Kura-kura tua harus berada di sisinya sehingga jika ada perubahan situasi secara tiba-tiba, ia masih bisa memberi mereka pertahanan dengan pertahanan yang menakutkan. Selain itu, King Sui sudah menyiapkan formasi di sekitar tempat itu. Tantai Lingyan dan yang lainnya juga merupakan bagian dari formasi 4 fase. Master formasi dapat mengatur formasi mereka di mana saja melalui kekuatan dunia. Tongkat berlian, niat pertempuran Phoenix, 9 hukum istana, halo dewa pertempuran. Kemampuan King Sui, Dark Phoenix, dan Longsword telah meningkat pesat pada tingkat yang menakutkan. Dengan keyakinan pada pertahanan kuatnya sendiri, King Sui berlari kencang. Saat ini, situasinya 3 lawan 3. Ketika King Sui mulai bergerak, Longsword juga ikut bergerak. Benang laba-laba berkilau tiba-tiba meluncur ke arah lelaki tua di sebelah kanan. King Sui tidak khawatir. Saat ini, kemampuan Dark Phoenix dan Longsword sangat kuat. Apalagi, pertahanan mereka adalah yang terkuat. Ketahanan mereka terhadap kerusakan akan menyebabkan lawan merasa tidak berdaya. Saat ini, apa yang perlu dilakukan King Sui adalah menahan lelaki tua di tengah. Dia hanya bisa mengulur-ulur waktu agar dia semakin dekat dengan kemenangan. Semakin kuat para ahli terlibat dalam pertempuran, semakin berbahaya itu. Bukannya sulit bagi seseorang untuk mati, melainkan, setiap gerakan dapat mengarah pada situasi hidup atau mati. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. King Sui melakukan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Itu sangat mendalam, menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, dengan inti dari jalan alam. Meskipun serangannya tidak begitu ganas atau mematikan, ia memiliki yang paling kasar dan mendominasi dengan surga. Seiring waktu, pemahaman King Sui tentang 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno semakin dalam. 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi terhadap Dao surgawi. Semakin kuat indera spiritualnya, semakin kuat kekuatan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Ini yang paling penting. Tentu saja, kemampuan seseorang juga merupakan kebutuhan. Kecepatan King Sui sangat cepat dan dia tiba-tiba menyerang dengan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Namun, sebelum itu, dengan satu pemikiran, dia menampilkan seni mengejar. Booming. Kecepatan adalah kekuatan. Suara yang mengguncang dunia terdengar di udara. King Sui mundur dengan ganas, dan saat dia melakukannya, dia terus meniadakan kekuatan kuat yang datang dari lawan. Orang tua itu tidak bergerak, tetapi sangat terkejut. Itu karena ada beberapa perubahan pada kekuatan awal pemuda ini dan dalam tubuhnya sendiri. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.